Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari B dengan NIM J0414241084. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi D2 pada pelatihan audit mahasiswa dengan materi yaitu alur keuangan. Nah, di sini sumber dana kegiatan Ormawa itu ada beberapa tahap. Yang pertama ada pengajuan, yang kedua ada pelaksanaan, dan yang ketiga ada pertanggungjawaban. Nah, jenis dananya sendiri itu terbagi atas dua. Yang pertama, dana BPPTN yang dimana hibah non kompetitif dan hibah kompetitif. Dan juga yang kedua itu ada dana non BPPTN, yaitu jenis dananya seperti sponsor dan donasi. Nah, adapun mekanisme alokasi dana hibah dan kompetitif, yang pertama usulan RKAT, yang dimana yang pertama itu Direktorat Kemahasiswaan menyampaikan pemetaan alokasi dana hibah dan kompetitif Ormawa dengan mempertimbangkan pemeringkatan kinerja Ormawa. Jadi apabila kinerja Ormawa dianggap baik, maka akan dipertimbangkan lagi dana yang akan diberikan. Yang kedua itu organisasi kemahasiswaan membuat usulan RKAT dan RAB sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan anggaran yang difasilitasi oleh Komite Pengawas KM, IPB, dan Komite Audit Mahasiswa, yang dimana itu kemarin dana BPPTN itu untuk pengajuannya itu pada bulan Februari untuk pembuatan proposalnya, dan penggunaan dananya itu di bulan Maret. Nah, yang ketiga itu pelaksanaan musyawarah kerja untuk membahas RKAT dan RAB, yang dimana Ormawa wilayah dibahas bersama DPM wilayah, dan Ormawa KM dan UKM dibahas bersama Komite Pengawas KM dan Komite Audit Mahasiswa IPB. Yang keempat itu ada usulan RKAT dibuat mengikuti format pada lampiran yang pertama. Yang kelima itu usulan RAB dibuat mengikuti format. Nah, dan keenam itu ada Komite Pengawas KM IPB dan Komite Audit Mahasiswa IPB menyampaikan usulan RKAT dan RAB Ormawa kepada Ditmawa. Dan yang terakhir itu ada RKAT dan RAB dianggap sah jika sudah dibahas dan disetujui oleh musyawarah dan diketahui direktur. Nah, adapun mekanisme alokasi dana hibah dan kompetitif, yang pertama itu mekanisme pengajuan, pencairan, dan pelaporan dana kegiatan. Yang pertama itu organisasi kemahasiswaan mengajukan proposal kegiatan dengan besaran alokasi anggaran yang sudah disetujui ke portal SIM Ormawa, atau petunjuk teknis itu pengajuan kegiatan dapat dilihat pada modul sistem integrasi untuk aktivitas organisasi kemahasiswaan. Yang kedua itu ada pembuatan dan pengusulan proposal sesuai format. Yang ketiga, verifikasi administrasi dan kelengkapannya dilakukan oleh Ditmawa. Yang keempat itu pencairan dilakukan ke dalam 3 termin. Yang pertama itu Januari sampai April, yang kedua Mei sampai Agustus, dan yang ketiga itu September sampai Desember dengan skema reimburse atau penggantian. Nah, yang kelima itu pencairan dan Ormawa wilayah dan Himpro dikirim ke bendahara Ormawa melalui fakultas atau sekolah masing-masing. Nah, yang keenam itu ada pencairan Ormawa pusat dan UKM dikirim ke bendahara Ormawa melalui komite pengawas atau komite audit mahasiswa IPB. Dan yang ketujuh itu Ormawa melakukan pelaporan melalui portal SIM Ormawa paling lambat 14 hari setelah pelaksanaan kegiatan selesai. Dan yang ke-8 itu membuat laporan kegiatan sesuai format. Selanjutnya, mekanisme alokasi dana hibah kompetitif. Adapun syarat penerima dana hibah kompetitif yaitu permohonan dana hibah kompetitif dapat dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan, kepanitiaan kegiatan mahasiswa, dan mahasiswa aktif IPB secara individu maupun kelompok. Dana hibah kompetitif yang diprioritaskan merupakan salah satu atau lebih dari poin-poin berikut. Yang pertama itu Ormawa yang tidak mendapatkan dana hibah Ormawa non kompetitif. Yang kedua itu program tambahan yang mendukung SIM Katmawa, PKK Ormawa, dan IKU. Yang ketiga itu kegiatan tambahan dilakukan di luar kegiatan rutin. Dan yang keempat itu kegiatan hosting kegiatan nasional ataupun internasional. Nah, selanjutnya adapun mekanisme alokasi dana hibah kompetitif, yaitu yang pertama pengajuan proposal, yang dimana permohonan dana menyampaikan proposal kegiatan dengan rincian anggaran biaya kepada unit-unit IPB yang ditandatangani oleh ketua pelaksana, pembina Ormawa atau dosen penggerak kegiatan, atau wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan dan direktur kemahasiswaan.
Nah, yang selanjutnya itu penetapan besaran dana. Yang pertama ini unit IPB yang dituju mendiskusikan proposal kegiatan dengan mempertimbangkan skala kegiatan, peluang prestasi dan keberlanjutan dan kontribusi kegiatan terhadap institusi. Nah, selanjutnya itu jika dipertimbangkan untuk diberi dana, unit IPB yang bersangkutan membahas besaran dana yang dapat diberikan dan dari usulan anggaran yang diajukan. Nah, yang kelima ini ada elemen biaya yang diprioritaskan adalah biaya akomodasi. Nah, yang keenam berdasarkan hasil pembahasan pimpinan unit IPB yang bersangkutan menyetujui besaran anggaran yang diberikan. Nah, yang ketiga itu pencairan dana dan pelaporan kegiatan. Selanjutnya itu pencairan dana dikirimkan kepada rekening ketua pelaksana yang tertera di proposal. Yang kedelapan itu penerima dana yang mendapat dana hibah kompetitif melaporkan hasil kegiatan beserta realisasi keuangan pasca pelaksanaan kepada unit yang bersangkutan paling lambat 14 hari setelah kegiatan selesai berupa soft copy ataupun hard copy. Nah, yang sembilan itu laporan kegiatan dibuat mengikuti format pada lampiran 4. Nah, kriteria penerimaan dana hibah ini kompetitif berdasarkan kebijakan unit masing-masing UKM ataupun ormawa.